Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Mari sama-sama sedang jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Sungguh hati kami bersyukur kalau boleh saat ini kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini semua karena kemurahan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau rindu lagi lebih dekat bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu, bersekutu bersama-Mu Tuhan, menikmati keindahan bersama dengan Engkau. Berkati Tuhan semua kami yang ada di rumah kami masing-masing, yang ada di tempat ini, yang menonton tayangan ini, semua diberkati dari awal sampai akhir, dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dari awal sampai akhir persekutuan ini kami taruhkan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka. Haleluya. Amin. Biarlah kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita akan menikmati kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terbang tinggi melintasi awan. Katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku, oh, setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan dekat padamu, hanya Engkau Tuhan. Oh, dekat padamu itu rinduku,
Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sama-sama katakan, dekat padamu, ini kerinduan kita. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Ya. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku hanya bagimu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi, memandang wajahmu, hanya Engkau Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, hanya mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Biar senantiasa kita menantikan, merindukan, dan mengejar kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan menjadi andalan dan kekuatan. Kita naikkan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap mengasihi, kita mau tetap mencintai Tuhan.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita menyatakan komitmen kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita tunduk kepala kita, mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami, Bapa yang senantiasa mengasihi dan mencintai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang mati bagi kami, yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Saat ini Tuhan, kami telah memuji Tuhan, hati kami rindu diisi, dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, urapan Tuhan mengalir atas kehidupan hamba-Mu Bapak Gembala yang ada, sehingga apapun yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan bagi kami sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi kami semua yang menonton tayangan ini. Ini kami, ini hidup kami siap terima sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membaca Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Sekali lagi 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai 32.
terdengarlah, demikian firman Tuhan, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Sekali lagi, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perkelahian Daud dan Goliat yang akhirnya dimenangkan oleh Daud. Kita sangat kenal cerita ini dan kita sepakat bahkan sesuai firman Tuhan bahwa Daud bisa mengalahkan itu karena kekuatan dari Tuhan atau karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, karena iman Daud yang luar biasa. Tetapi kita tidak akan menggali di situ. Kita akan melihat peristiwa sebelum perkelahian Daud dengan Goliat yang sangat terkenal ini. Nah, dalam cerita ini atau dalam peristiwa itu, Nabi Samuel sudah tidak tampil lagi karena tugas Samuel yang mengurapi Saul dan mengurapi Daud menjadi raja itu sudah selesai. Dan pada saat orang Israel meminta raja dan kemudian Tuhan merestui permintaan mereka dan Samuel mengurapi Saul menjadi raja, maka raja inilah, ya kata firman Tuhan, raja inilah yang akan memimpin engkau. Nah, otomatis memang raja sudah menjadi figur yang akan disoroti, akan dilihat, akan diikuti dan yang lain-lain. Tetapi dalam peristiwa ini, ketika Goliat tampil untuk menantang barisan tentara orang Israel menjadi takut, termasuk Saul yang sudah diurapi atau dilantik menjadi raja untuk memimpin orang Israel, juga pada saat itu menjadi takut dan khawatir dan cemas. Jadi bayangkan, kalau rajanya saja sudah takut atau sudah tawar hati, maka seluruh rakyatnya itu otomatis juga akan mengikuti rajanya. Tidak ada lagi seperti sebelumnya Samuel mendapat suara dari Tuhan karena Samuel sudah tidak tampil lagi di sini. Jadi raja inilah yang memimpin, tetapi raja Israel atau Saul pada saat itu juga sudah lebih dahulu tawar hati atau lebih dahulu takut, khawatir, cemas melihat Goliat yang begitu besar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Kita melihat Daud, ya, pemuda yang dicintai Tuhan, yang juga sangat menyayangi Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa dalam cerita ini. Ya, sebelum dia mengalahkan Goliat, kita lihat cerita ini bagus ya, percakapan Daud dengan beberapa orang termasuk dengan Raja Saul waktu itu. Dan dia tidak takut sedikit pun untuk melihat tantangan Goliat atau gertakan dari Goliat. Dia tidak ikut-ikutan menjadi takut dengan seperti tentara Israel yang lain. Dia tidak ikut-ikutan menjadi khawatir seperti Raja Saul. Tapi dia punya sebuah pendirian yang tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang terjadi saat itu. Karena ancaman yang dihadapi oleh orang Israel dari orang Filistin melalui Goliat itu ancaman bukan orang per orang, tapi itu ancaman seluruh bangsa, ya, seluruh orang Israel. Nah, puji Tuhan, Daud yang tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan ketakutan, kecemasan, tawar hati dari orang Israel termasuk Raja Saul, dia memberanikan diri dan berbicara kepada Raja Saul. Nah, inilah sebuah langkah, ya, atau proaktif dari orang-orang yang artinya tidak harus ditentukan dengan situasi, tidak ikut-ikutan dengan yang lain. Kalau yang lain berani, saya berani. Kalau yang lain takut, saya juga takut. Ya, kalau kamu rajin masuk gereja, saya juga rajin. Kalau kamu nggak rajin, saya juga nggak rajin. Nggak bisa seperti itu. Punya prinsip sendiri. Ya, punya sebuah keteguhan hati yang berlandaskan kepada iman kepada Tuhan. Ya, berapa kali kan kita mungkin seperti itu. Kenapa kamu kok sudah nggak rajin lagi? Aduh, bagaimana kita mau rajin lagi karena teman saya sudah nggak rajin. Kenapa kamu sudah kadang lagi masuk gereja contohnya? Rupanya dia mungkin terpengaruh dengan yang lain-lain. Ya, kenapa nggak masuk di ibadah ini? Dia terpengaruh juga dengan jemaat yang lain. Nah, ini semangat yang ikut-ikutan. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus punya sebuah ketetapan, keteguhan seperti Daud. Dia tidak terpengaruh dengan yang lain-lain, ya, pengaruh yang jelek tentunya. Ya, dia punya sebuah prinsip, ya, apapun yang harus dihadapi, dia harus hadapi, dia punya prinsip, dia tidak boleh ikut-ikutan dengan orang lain. Nah, dia mengambil sebuah langkah yang ini sebenarnya kecil tapi punya pengaruh besar. Dia bilang kepada Raja Saul, ya, jangan seorang pun di antara kita ini menjadi tawar hati atau menjadi takut, menjadi cemas dan khawatir. Ya, memang ini belum jawaban yang tuntas karena Goliat belum dikalahkan. Tapi minimal ini adalah sebuah pembuka jalan untuk
menyelesaikan seluruh persoalan sampai tuntas nanti. Ya, jangan takut dulu, jangan khawatir dulu. Ya, jangan terseret kepada mereka yang memang lemah, mereka yang memang tidak percaya, mereka yang memang angin-anginan, mereka yang memang khawatir dan cemas. Jangan. Ya, semua harus tetap berpegang teguh kepada sebuah janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai. Jangan takut, jangan khawatir. Janganlah seorang pun di antara kita ya menjadi tawar hati karena melihat Goliat itu. Ya, saya membaca dan mencoba menjiwai nada bicara Daud ini, ya, artinya dia memang lebih dulu dia tidak takut, baru dia menasihati orang lain supaya tidak takut. Banyak kali kan terjadi kita menasihati orang lain jangan khawatir, jangan takut, kita sendiri takut, kita sendiri khawatir kan. Itu berapa kali terjadi seperti itu. Tapi Daud tidak, karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia sudah punya pengalaman kehidupan yang sudah membuktikan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kekasih-kekasihnya. Makanya ketika pada saat itu ada ancaman yang cukup besar, ya tantangan gertakan dari Goliat, dia yang sudah punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan tidak takut sedikit pun. Ya, bahkan dia menyarankan, ya ini kan sebuah masukan yang baik. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan cemas, jangan gentar. Hari-hari ini kita akan mungkin menghadapi pergumulan yang cukup berat mungkin ya. Pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha, ditambah lagi situasi Covid atau pandemi virus corona yang belum selesai. Ini akan menciptakan sebuah kecemasan, kekhawatiran, tawar hati dari beberapa orang termasuk anak-anak Tuhan. Nah, sekarang itu ujian bagi kita semua. Apakah kita mau ikut-ikutan takut ya dengan orang-orang yang lain yang seperti tidak punya pengharapan, ikut-ikutan cemas, ikut-ikutan khawatir dan sebagainya. Ya. Nah, kita harus punya pendirian seperti Daud ya. Dia tidak ikut-ikutan, tidak hanyut pada kekhawatiran orang lain. Dia hanyut kepada penyertaan Tuhan, hanyut akan kasih Tuhan, hanyut di dalam keyakinan akan janji Tuhan. Ya, akhirnya dia tidak hanyut di dalam kekhawatiran atau kecemasan. Jadi itu yang pertama ya. Jadi pembuka jalan yang paling awal untuk kita bisa menyelesaikan persoalan sampai tuntas adalah yang pertama, jangan tawar hati. Ya, inilah yang ditawarkan oleh Daud kepada Raja Saul dan kepada seluruh tentara Israel waktu itu. Jangan seorang pun di antara kita yang menjadi tawar hati karena melihat Goliat itu. Kemudian yang kedua, kalimat selanjutnya Daud sambung begini, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, hambamu ini akan pergi berhadapan dengan orang Filistin itu. Nah, orang Israel pada umumnya waktu itu sudah terlanjur terbentuk opini mereka, pikiran mereka. Ketika mereka melihat Goliat, ini tentara yang tinggi, tentara yang besar dengan prestasi yang sudah luar biasa, sudah terlatih berperang dengan perisai tombak yang begitu besar. Maka opini orang Israel pada waktu itu adalah mencari lawan yang sama juga dengan Goliat itu, yang tingginya kurang lebih sama, yang pengalaman prestasi bertempurnya juga sama dengan Goliat, atau kalau perlu bisa melebihi dari Goliat. Nah, sudah terbentuk seperti itu, dan ternyata di Israel tidak ada tentara yang seperti itu. Pikiran mereka sudah dibawa, ya sudah disetting bahwa menghadapi Goliat yang besar harus juga cari tentara yang sama besarnya, kalau perlu lebih besar dari Goliat. Pedangnya mungkin lebih besar juga, tombaknya, ya perisainya, pengalaman berperangnya harus melebihi Goliat. Setelah dicari tidak ketemu, itulah yang membuat mereka menjadi takut dan gentar, sehingga tidak ada yang berani menawarkan diri ya untuk mengalahkan Goliat, walaupun sudah mungkin dibuat sayembara oleh raja. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat ini akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kenapa tidak ditemukan? Karena pikiran mereka sudah terbentuk seperti yang tadi itu, harus mencari lawan yang sama seperti itu atau melebihi dari itu. Sudah terbentuk lebih dulu ya. Nah, orang melihat ketika Daud menawarkan diri, aku sendiri akan menghadapi dan melawan Goliat yang besar itu. Mereka akan memakai pikiran mereka, kamu prestasinya apa? Ya, apa yang bisa meyakinkan Saul atau kami tentara Saul Raja Israel dan kami tentara Israel untuk mengizinkan engkau melawan orang Israel dan engkau bisa menang, melawan Goliat dan engkau bisa menang dengan Goliat? Apa yang bisa meyakinkan itu? Karena pikiran orang-orang waktu itu sudah terbentuk seperti yang tadi. Ya, rasanya mereka tidak akan memberikan izin kepada Daud, atau mungkin ya kalau mungkin mempersilahkan Daud dengan sinis, coba aja maju, pasti kamu ditimpas, pasti kamu kalah dan lain sebagainya. Ya, saudara, ternyata Daud pun juga
bukan hanya bermodal semangat. Tadi di awal saya katakan dia punya pengalaman hidup yang indah dengan Tuhan, dan itu cukup bagi dia untuk dijadikan modal untuk berhadap-hadapan dengan Goliat yang sangat besar itu dan sangat kuat. Ya, apa yang dia katakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, dia ngomong begini kepada Raja Saul ya, dan juga didengar oleh tentara-tentara waktu itu. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Ya, orang tua Daud ya, maksudnya orang tuanya itu punya beberapa ekor domba dan digembalakan oleh Daud. Kalau ada beruang, kalau ada serigala, ada binatang buas datang, aku akan menghadapinya dan menyerangnya, ya, kemudian memukulnya dan membunuhnya. Ya, artinya dia bekerja, dia melakukan tugasnya untuk melindungi domba-dombanya sampai tuntas. Ini adalah prestasi Daud. Mungkin di mata tentara orang Israel, apa prestasi seperti itu? Semua orang juga bisa mungkin melakukan. Tapi bagi seorang Daud yang masih muda, itu sebuah pengalaman kehidupan yang luar biasa, dan itu juga karena penyertaan Tuhan atas kehidupannya. Inilah yang dijadikan modal bagi Daud untuk, ya, secara iman dia ada, dan juga pengalaman penyertaan Tuhan jadi modal bagi Daud untuk menghadapi Goliat. Walaupun pengalaman itu mungkin terkesan sepele, remeh-temeh dibandingkan pengalaman tentara-tentara Israel yang sudah mungkin ya berperang di medan perang berapa kali. Ya, pengalaman seperti itu tidak terlalu hebat sih. Ya, tetapi itu sudah cukup bagi Daud. Selain dia punya iman, punya prinsip yang teguh, dan punya pengalaman yang cukup dengan Tuhan, dia pakai itu untuk melawan Goliat dan menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, pengalaman kerja Tuhan atas kehidupan kita pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengukur, ya, pengalaman kerja Tuhan kepada si A lebih hebat daripada si B, lebih hebat daripada si C, D, dan sebagainya. Tuhan punya cara masing-masing atau cara sendiri-sendiri kepada kita masing-masing untuk menyatakan kemuliaannya. Mungkin prestasi hidup kita berjalan bersama Tuhan tidak sehebat orang yang lain. Tidak apa-apa. Gunakan itu untuk hari-hari yang akan datang, untuk kita menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang mungkin lebih besar daripada hari ini. Dan itu sudah cukup, ya, modal keberanian kita untuk kita tidak takut, tidak khawatir menghadapi persoalan-persoalan yang lebih besar daripada hari ini, karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat kita siap untuk menghadapi itu semua. Ya, jadi biarlah mungkin orang menertawakan prestasi hidup kita di dalam penyertaan Tuhan mungkin tidak sehebat orang yang lain, biar sajalah. Yang penting kita punya prinsip, ya, punya keteguhan hati, ya, dan kita yakin seperti halnya Tuhan pernah menyertai kita dengan pengalaman kehidupan kita di beberapa hari yang lalu, kita pakai itu untuk menghadapi persoalan pergumulan kehidupan hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Ya, jadi mari kita teguhkan hati kita. Jangan khawatir dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, dengan tantangan yang begitu berat mungkin harus kita hadapi. Kemudian yang kedua, pengalaman kehidupan kita bersama Tuhan di hari-hari yang lalu, itu cukup untuk kita bisa menghadapi persoalan kehidupan kita di hari-hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita terus-menerus sampai selama-lamanya. Itulah yang memberikan kita kemenangan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang tersedia bagi kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sebuah prinsip kehidupan di atas dasar kebenaran, di atas dasar iman kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan, kami tetap diteguhkan di dalam kehidupan kami untuk menghadapi persoalan-persoalan hari ini, karena kami sudah punya pengalaman yang cukup. Tuhan sudah membuktikan kerja-Mu atas hidup kami pada kehidupan kami yang lalu-lalu, dan kami diyakinkan bahwa Tuhan tetap menyertai kami untuk menyelesaikan persoalan hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, seperti halnya Tuhan menyertai Daud dengan iman yang teguh, dengan keyakinan yang kuat, dengan kasih penyertaan pertolongan-Mu, Engkau juga akan menyertai dan menolong kami. Kami yang percaya kepadamu ya Tuhan, kami yang terus-menerus mengikuti teladan Yesus Kristus yang tetap berprinsip teguh, yang tidak goyah, yang tetap terus maju untuk menyatakan kemuliaan Tuhan demi kemenangan kehidupan yang akan kami raih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, meteraikan dan teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun tersebar berada, yang mengikuti tayangan atau siaran
persekutuan doa saat ini. Berkati mereka semua Tuhan, anugerahkan senantiasa kekuatan kesehatan yang terbaik, dan anugerahkan berkat-berkat-Mu, kasih-Mu yang melimpah, anugerahkan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan baik bagi kami. Kau berkati juga kota Mubagu, kota di mana kami tinggal saat ini. Kami menikmati berkat-Mu, kami beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam perlindungan penyertaan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ucap syukur untuk persekutuan doa saat ini. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, sempurnakan semuanya dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu yang besar. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan di atas segala, Tuhan Raja di atas segala Raja, cahaya kemuliaan Allah Bapa yang sejati, kepenuhan Allah Bapa yang sempurna, Imam besar agung, Mesias, anak Allah yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kematian, kebangkitan Kristus, serta dalam Roh Kudus kiranya tinggal tetap menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.